jumpa lagi di channel Didi Salur. Oke, kali ini saya sudah bersama Bang Didi ya. Iya. Mungkin kali ini kita akan mengadakan Q&A Bang, karena emang banyak pertanyaan-pertanyaan dari sedulur titisan ya, yang ingin bertanya mungkin melewati pesan singkat mungkin saya. Nanti akan disampaikan oleh Kang Wahyu. Silakan Kang. Oke, buat Kang Dani dan Bang Dudi, ada pertanyaan nih. Apa efek jika seseorang mempelajari keilmuan tapi tanpa guru? Oke, mungkin untuk pandangan saya pribadi, apa efek jika seseorang mempunyai keilmuan tanpa guru? Efeknya sangat benar-benar akan terasa oleh orang itu sendiri ya. Yang paling bahaya keilmuan tanpa guru ataupun mencoba menguasai ilmu tanpa guru bukan hanya sesat, tapi akan membahayakan dirinya pribadi. Misalkan karena emang terlalu banyak yang diamalkan, terlalu banyak khodam yang dikuasai ataupun yang menguasai raganya, efek yang paling bahaya itu sampai mungkin gila ya untuk semuanya. Mungkin untuk pandangan saya pribadi seperti itu. Mungkin untuk pandangan Bang Dudi seperti apa Bang? Jadi intinya kalau kita mempelajari keilmuan Ya. Tanpa guru ya, itu memang sangat berbahaya. Iya, jelas. Terutama kalau tidak diijazah. Jadi yang dimaksud guru itu kalau kita diijazah sama guru, jadi ada yang mengawasi. Iya. Kita itu Betul. baru nyampe mana gitu, dan ada yang bisa bertanggung jawab dikala kita mengalami sesuatu hal yang di luar akal pikiran kita. Iya, jelas. Ya. Ada yang ditambah lagi Bang? Ya intinya kalau ingin mempelajari, belajarlah sama ahlinya. Iya. Jangan coba-coba belajar sendiri, apalagi tanpa guru. Ya. Ya mungkin emang bukan kebanyakan, tapi emang ada mungkin salah satu ataupun seseorang yang sering saking penasarannya mungkin ya Bang, mempelajari suatu keilmuan lewat mungkin media sosial, ya mungkin lewat amalan-amalan yang mungkin dia juga tidak paham amalan itu untuk apa gunanya gitu kan. Ya, mungkin seperti itu dulu semuanya dari saya dan Bang Yudi. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Apakah semua orang bisa mempelajari suatu keilmuan? Silakan. Yang saya tahu ya, kalau keilmuan asalkan kita mau belajar, insya Allah. Tapi ilmu apa yang kita inginkan sesungguhnya datangnya dari Allah. Sesungguhnya. Cuman ya tergantung gimana niat kita atau keinginan, sekuat apa keinginan kita ingin mempelajari atau menguasai ilmu itu sendiri. Iya, betul. Kalau menurut Ya. ini, Kalau untuk menurut saya pribadi, ya tidak semua orang ya bisa mempelajari ya. Karena emang kalau di dunia spiritual emang udah bener-bener ada kodratnya masing-masing gitu kan. Ada kodratnya masing-masing. Emang yang namanya sifat keilmuan itu luas, sangat luar biasa, sangat luas. Cuman yang benar-benar bisa memperdalam suatu keilmuan tentang spiritual emang tidak semua kalau menurut saya tidak semua, karena emang dari mulai keyakinan dirinya sama sang pencipta itu
keyakinan diri. Ya mungkin seperti itu dari saya pribadi. Oke, pertanyaan ketiga nih Kang. Apa arti khodam pendamping? Khodam pendamping. Nah, mungkin arti khodam pendamping menurut saya pribadi salah satu makhluk ataupun sosok yang akan membantu diri kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Tapi tetap kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa Allah, khodam pendamping pun tidak akan bisa membantu kita. Tetap keyakinannya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak khodam pendamping ataupun sosok-sosok yang sering mendampingi kita, sering menjaga kita, tetap semua itu hakikatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Pak, menurut Bang Dudi seperti apa Pak? Ya kalau pengalaman saya, menurut saya ketika kita mengamalkan suatu jikiran atau suatu bacaan atau niat puasa-puasa tertentu, Ya, di saat itu Allah pun akan memberi itu intinya. Kalau menurut saya pribadi, khodam pendamping itu ketika kita ingin mendekatkan diri dengan sang pencipta alam semesta ini, ya, itu ada Allah menugaskan ya. suatu makhluk untuk mengarahkan Ya, atau memberi petunjuk dan memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya, betul sekali. Jadi seperti itu. Pertanyaan keempat Kang. Gimana efeknya bila orang mempunyai barang atau pusaka yang berkhodam? Kalau untuk menurut saya pribadi, efek yang orang itu rasakan kalau tidak selaras dengan badannya, pasti merasakan benar-benar badannya merasa panas dingin seperti itu kan. Bahkan sering merasakan pusing, sering merasakan hawa-hawa yang tidak enak, hawa negatif jelasnya ya. Tapi kalau misalkan si khodam tersebut selaras dengan badan kita, si khodam tersebut sudah menyatu dengan badan kita, insya Allah tidak akan ada efek yang dirasakan seperti itu. Mungkin menurut Bang Dudi seperti apa Bang? Benda-benda yang bertuah atau berkhodam Iya, itu memang kita harus bisa merawatnya. iya, Dan biasanya orang-orang yang memiliki barang-barang bertuah atau berkhodam itu biasanya orang-orang yang tadinya leluhurnya mempunyai atau di garis takdirkan iya. memiliki atau yang menguasai sebuah benda. Jadi itu turun menurun Iya, kalau yang saya tahu gitu iya, kan. iya. Ini seperti itu. Pertanyaan terakhir Kang. Apakah jika seseorang sering mengalami kerasukan akan terganggu mentalnya? Monggo Bang. Kalau yang kerasukan, pertama itu dari kejiwaan, sungguhnya dari kejiwaan. Ketika kita keimanan kita turun di saat itu, sesungguhnya sebangsa jin itu lebih mendekatkan ke manusia-manusia yang imannya Lemah ya. lemah ya. Ketika itu sebenarnya yang terutama itu mental apa jiwanya Yang tergoncang ya. yang tergoncangnya jiwanya. Ketika kita banyak pikiran atau terjadi hal-hal yang kita alami tapi kita tidak siap menerima kejadian itu, Iya. ya, menurut saya gitu kan. Ya mungkin saya cuma menambahkan ya, emang ketika seseorang sering mengalami kerasukan,
jiwanya emang benar-benar sangat benar-benar bakal tergoncang, bahkan mentalnya sangat tergoncang, bahkan orang tersebut bahkan sering bakal mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, ketakutan yang sangat luar biasa karena emang dari suges ataupun pikirannya dia sering benar-benar berpikir ke arah yang sering dialami ya, apalagi jika seorang itu ada di suatu tempat yang benar-benar mempunyai daya magis yang sangat luar biasa ataupun melewati tempat-tempat yang sangat dianggap angker, pikirannya benar-benar bakalan tergoncang, batinnya bakalan tergoncang karena dirinya bakal merasakan ketakutan yang sangat luar biasa pada saat itu. Ya mungkin ada tambahan pertanyaan monggo dari tim. Ya mungkin untuk Bang Dudi bisa sedikit banyaknya menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi tentang di dunia gaib itu Bang. Monggo Bang. Dulu waktu saya kecil Ya. sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD, Iya. di kala itu saya bermain ke sebuah kebun yang di situ ada tambang pasir. Ya. Di situ saya sama teman saya berdua, Ya. pas di kebun itu ada sosok kakek-kakek, dia memakai baju hitam tangan panjang, terus pakai celana sling Iya. hitam. Cuman di saat itu saya bingung, tuh orang belum saya lihat Ya. selama ini itu, padahal itu di kampung sendiri gitu. Ya. Dan hati saya bicara, jangan ditanya sosok kakek itu. Dan saya diamanahkan untuk memberi tahu ke teman saya. Pas gitu saya beritahu, tapi tetap aja si teman saya nanya ke kakek itu sedang apa. Ya. Ketika itu saya disuruh pergi sendirian. Tiba-tiba belum 3 langkah kaki saya melangkah, kaki saya udah nggak bisa dilangkahkan ke depan lagi. Saya aneh, ada apa? Pas saya lihat si teman saya lagi digandeng sama kakek itu. Dan di saat itu saya ada yang menggerakkan ke arah teman saya. Lalu saya lari. Pas saya megang si tangan teman saya dan tangan satunya, dan satu lagi dipegang kakek itu. Tiba-tiba saya sekeliling alam dunia ini hitam, nggak terlihat apapun. Ketika itu si teman saya nangis. Dan saya di situ, di dalam hati saya menyebut asma Allah, Allahu Akbar. Iya. Di saat itu saya bingung, di depan saya itu udah banyak ini sosok iya yang ininya bertaring banyak banget gitu, bertaring. Jadi dia ngomong mau makan saya. Ya Allah. Dan saya darahnya masih harum, Iya. terus tulangnya masih empuk katanya gitu, Masih segar, tulang gitu dia ya. masih segar. Wah, di saat itu saya kebingungan. Iya. Cuman saya waktu itu kan lagi belajar ngaji, dan saya baca kata guru saya kalau jangan pernah takut sama kayak gitu. Iya. Intinya minta kepada Allah, bacaan apa saja yang kita bisa, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Di saat itu saya membuktikannya. Padahal saya belum bisa baca apa-apa, cuman baca Al-Fatihah, Kulhu, Anas, Al-Falah. Iya. Udah segitu saya bisanya waktu masih kecil itu. Tapi alhamdulillah tiba-tiba si baju belakang saya itu ada yang narik ke belakang. Tiba-tiba saya tersadar itu udah di bawah ini aliran sungai kecil.
Bisa, itu pengalaman yang paling menakutkan Ya. di diri saya gitu. Mungkin secara logika gitu, secara logis emang tidak mungkin terjadi, tapi itu terjadi oleh dialami oleh Bang Dudi sendiri ya. Bang. Iya, iya. Kejadian-kejadian yang benar-benar Bang Dudi alami emang sangat benar-benar mengerikan sih menurut saya pribadi. Bahkan saya pribadi pun belum pernah mengalami hal seperti itu ya. Ya, semoga aja enggak ya, karena emang benar-benar sangat menakutkan. Karena mungkin pada saat itu Bang Dudi sama rekannya benar-benar sudah masuk ke alam mereka gitu kan. Seperti itu mungkin Bang, masuk ke alam mereka yang benar-benar ya dikuasai oleh makhluk-makhluk yang benar-benar jahat mungkin di situ. Kejadian itu hampir berapa puluh tahun itu Bang? Iya, udah waktu sekitar kelas 3 kelas 4, saya sekarang udah 33 tahun. Iya. Kalau saya mah masih kuat ya, alhamdulillah gitu. Iya. Dikasih kekuatan mental saya gitu. Teman saya yang satu sampai sekarang, dia walaupun udah nikah, Iya. pas saya tanya kemarin iseng-iseng gitu Iya. kan, ngumpul sama teman, kamu masih ingat gak waktu masih kecil kamu pergi ke alam mana sama saya gitu. Dia nangis, sampai nangis, jangan sampai ceritain itu, saya nggak mau nginget lagi, kata dia. Itu sampai dia nangis padahal udah punya anak istri. Ya. Saking ngedropnya Ya. itu mental, Saking emang kejadian yang bener-bener itu di luar seru. akal logika itu. Iya. Cuman kalau saya pribadi kan, ketika saya pernah masuk ke alam situ, kalau waktu dulu sih ya suka terlihat kalau sebangsa gitu. Iya. Padahal kan saya juga bingung, padahal kan itu ada garis ya, garis pembatas antara gaib sama sebangsa kita manusia kan. Itu kan kekuasaan Allah gitu. Iya. Tapi saya heran. Cuman kalau sekarang saya udah nggak bisa melihat, cuman kalau ngerasain sosok kayak gitu, ya Masih sampai peka, sekarang ya? iya, karena ngerasa itu kan. Iya. Saya juga aneh, saya suka Ya mungkin karena emang bisa dirupiah kali kan. insya Allah karena emang mungkin dulu kala mungkin benar-benar masuk ke dimensi mereka ya Bang ya. Iya. Karena benar-benar sangat benar-benar masuk ada di dimensi mereka. Bang Dudi mengalami kejadian yang sangat mengerikan ya, mungkin sampai bisa melihat sosok-sosok yang Iya. ya kasat mata ya. Iya. Mungkin ada juga dari temen tim kita ya yang mengalami juga kejadian seperti ya Bang Dudi. Iya. Coba maju kan, sini kan. Oke dulu semua. Mungkin saya singkatkan ya. Dulu kala tim saya dulu mungkin masih, saya juga dapat cerita dari beliau ya. Beliau mengalami kejadian Bang sama seperti Bang Dudi. Mungkin ya masih zaman sama, masih kanak-kanak gitu, mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Beliau juga sampai dibawa ke alam mereka gitu, ke dimensi mereka. Cuman ya sama, beliau juga kalau mengingat ke arah sana emang sangat-sangat benar down karena tidak mau mengalami kejadian seperti itu lagi. Bahkan beliau menurut cerita dari beliau sampai pas sadarkan diri ataupun sakit pada saat itu, sakit yang sangat-sangat luar biasa, mungkin kalau dibilang parah bisa parah. Pada satu malam mungkin sekitar jam tengah malam, sepertiga malam, beliau ada yang seperti terketuk pintu ya. Nah, seperti temannya gitu. Pada saat itu beliau langsung belajar keluar. Nah, karena beliau juga mengira gitu kan, mengira yang memanggil itu temannya. Ternyata ada sosok yang tinggi besar dari sebangsa jin ya, cewek dan cowok, yang mengajak
ataupun ingin membawa beliau ke dimensi lain. Mungkin untuk cerita yang lebih lanjut ataupun yang lebih detail beliau sih yang benar-benar paham. Cuman karena Don dengan kejadian ini ya tidak mampu menceritakan. Nanti kita di next video mungkin ya. Mungkin ada yang ditambahkan loh. Ya kalau saya pribadi ya kan, intinya jangan pernah takut Ya. karena kita itu lebih mulia istilahnya. Betul. Karena Al-Quran udah menjelaskan ya kan. Ya. Istilahnya jangan pernah takut. Intinya pikiran kita, Ya. pikiran kita secara positif. Ya kan ya. Ya, betul sekali. Ya oke, mungkin dulu terima kasih yang sering menonton video dari Titisan. Mungkin mohon maaf Mohon juga maaf, ya, dari mohon maaf. jawaban-jawaban Jawaban. saya ataupun Bang Rudi jika ada yang memang belum pas, ada yang Pas. banyak salahnya. Ada salahnya, Ya, ya. mohon dimaafkan karena saya pribadi pun masih belajar, saya pribadi pun masih benar-benar ingin memperdalam gitu, ingin memperdalam di dunia spiritual ataupun mungkin di dunia ajaib. Karena emang untuk saya pribadi bukan saya suka ataupun di dunia ini, cuman emang Emang udah ada tantangan, udah garisnya udah juga ada gitu. garis Ya, ketetapan gitu. ya itu yang utama. Yang mungkin jangan lupa like, comment, and subscribe untuk perkemajuan tulisan lo. Ditunggu sampurasun.